Halo, halo, apa kabar Anda semua? Kembali bersama saya sebenarnya dan Bung Rocky Gerung ya. Banyak sekali yang ternyata masih bertanya pada kami gitu, pada saya, pada Bung Rocky Gerung tentunya tentang apa sih sebenarnya gagasan 0% dan kemudian kenapa mesti kalau itu tidak bisa terwujud harus sampai pada kesimpulan Liga Boikot Pemilu. Mari kita ajak Anda ngobrol kembali dan mengelaborasi soal ini Bung Rocky, karena kan kita biasanya itu ngomong ya sebagian-sebagian. Saya pengen kali ini kita membahasnya secara tuntas nih soal 0% dan Liga Boikot Pemilu itu. Oke, semua berawal dari keinginan untuk memuliakan demokrasi. Jadi kata kuncinya ada memuliakan. Demokrasi itu mulia kalau ada sirkulasi elit. Itu intinya. Sirkulasi elit dimungkinkan kalau ada kompetisi yang merdeka. Jadi dari dalil demokrasi kita paham bahwa kalau sirkulasi itu dihambat, maka demokrasi tidak mungkin mencapai kemuliaan. Nobility-nya nggak bisa kita capai. Kalau kompetisinya tidak dari garis start yang sama, juga akan dihasilkan elit yang tidak mencerminkan keadaan real dari opini publik tuh. Jadi semua hal itu kita simpulkan bahwa kita menghendaki Indonesia memulihkan demokrasi. Nah, pemulihan itu memerlukan terapi. Nah, terapi pertama tentu adalah kita mendiagnosis dasar dari kesulitan kita hari ini, kasakusuk koalisi, segala macam tukar tambah politik, orang mondar-mandir, nyari partner, itu dimulai oleh dipasangkannya threshold. Jadi sebetulnya dari awal kita maksudkan threshold itu hilangkan supaya kita didetoksifikasi secara sempurna. Jadi itu namanya detox sebetulnya. Kalau masih banyak racun atau obat segala macam, apalagi obat 20%, nggak mungkin tubuh kita pulih itu. Jadi memulihkan demokrasi artinya detoksifikasi total. Artinya pergi pada 0% racun tubuh tuh. 20% itu racun, 8% juga racun, 4% sama, itu semua racun tuh. Jadi bersihkan tubuh itu. Nah, kalau kita pakai parameter itu, baru orang mungkin menganggap oke, diperlukan detoksifikasi total, yang itu yang kita sebut sebagai 0%. Itu dasar etisnya sebetulnya tuh. Ya, tapi kan kemudian banyak juga yang argumen yang menyatakan kalau 0% nanti itu bisa kacau dong. Semua orang bisa mencalonkan diri menjadi presiden. Iya, bisa aja semua orang mencalonkan diri. Jadi kalau ada orang yang berpikir nanti semua orang mencalonkan diri, artinya dia ingin cuma dia yang mencalonkan diri. Nah, di situ kekacauan logikanya kan. Ya. Jadi kalau semua orang mencalonkan diri, ya memang itu dasar demokrasi. Nah, kalau begitu, kalau kita ikuti jalan pikiran mereka, mereka ingin tidak semua orang mencalonkan diri. Artinya tidak semua orang boleh berkompetisi. Artinya tidak semua orang harus ada dalam demokrasi itu. Kalau begitu, lakukanlah pemilihan dari 3-4 orang yang mereka inginkan. Jadi sebetulnya itu palsu juga. Memang secara etis kita menghendaki sesuatu yang imperatif. Semua orang boleh mencalonkan diri itu. Karena itu perintah konstitusi begitu. Yang mereka maksud ketakutan bahwa tiba-tiba ada 120 juta orang mencalonkan diri itu. Nah, itu juga absurd juga tuh. Atau tiba-tiba nanti 1000 partai politik memunculkan diri itu. Amerika itu sistem presidensial itu cuma 2 partai itu. Jadi orang takut nanti partainya banyak. Enggak, pasti akan terseleksi itu. Di dalam 3 kali pemilu juga paling 22 partai yang udah jadi standar. Seperti dan mereka calon independen bisa diajukan ya di Amerika ya, di luar Demokrat dan Republik. Dan betul, apalagi itu tuh yang orang sebut, ya Amerika itu kan negara yang udah mapan, karena kita ingin menjadi mapan begitu juga, sehingga ada calon independen. Apa filosofi di Amerika sehingga ada calon independen? Filosofinya gampang, tidak boleh politik itu terbagi habis pada partai. Jadi nggak boleh politik terbagi habis pada partai. Artinya mesti ada bagian yang diajukan oleh mereka yang tidak punya partai itu. Kan nggak mungkin semua orang dipaksa berpartai itu. Nah, kadang-kala sebetulnya untuk ngecek apakah partainya buruk atau makin buruk, ya diajukan calon independen. Jadi calon independen juga ada basis utama dari demokrasi itu. Nah, sekali lagi, hal-hal semacam ini yang standar demokrasi itu nggak diajarkan di partai politik. Kurikulum partai politik kan nggak ada pengertian dasar tentang demokrasi. Akibatnya orang cemas. Nanti putaran pemilu panjang dong itu. Kalau ada banyak partai, banyak presiden. Putarannya tetap 2. Putaran pertama dan putaran kedua. Putaran kedua kan tinggal satu pemenang pertama dan pemenang kedua. Jadi kadangkala ini publik takut itu karena nggak paham apa yang disebut imperatif dari demokrasi.
Yang lebih buruk lagi, KPU mesti terangkan itu bahwa nggak ada soal, sebetulnya nggak usah cemas. Walaupun itu bukan fungsi KPU secara teknis, tapi itu fungsi pedagogis dari KPU supaya juga Mahkamah Konstitusi datang dengan pengertian yang sama, supaya partai-partai politik tiba dengan kesimpulan yang sama bahwa demokrasi terbuka bagi semua peluang. Jadi potensialiti dari demokrasi adalah setiap orang bisa mengajukan diri, tetapi nanti ada filter dana yang nggak ada, filter buat dia mungkin datang dari kawasan yang betul-betul nggak disukai, tiba-tiba dia sekedar ingin muncul karena punya uang, lalu diseleksi di situ. Jadi tetap seleksinya mesti dari nol, dan seleksi pertama adalah soal kapasitas seseorang, dan kapasitas itu kan dikenali masyarakat. Masa semua orang akan beli kucing dalam karung? Semua orang juga tahu nih calon yang tetangga gue itu bajingan, jadi walaupun dia berhak untuk memilih, tapi gue akan kampanye supaya jangan pilih dia tuh. Jadi saling kontrol di antara masyarakat sebetulnya akan terjadi kalau dibuka secara fair. Kalau sekarang kan kita nggak tahu tuh, tetangga kita tiba-tiba nyalon, kita nggak tahu siapa dia tuh. Tiba-tiba dia udah pasang spanduk di depan, di samping rumah saya. Oh, karena dia rupanya dibiayai oligarki tuh. Jadi hal-hal semacam itu membubarkan maksud baik dari demokrasi adalah dengan menghalangi kompetisi yang fair tadi. Ya, tapi teman-teman partai politik mengajukan argumentasi kalau mau masuk dalam kontestasi harusnya masuk partai politik dong, nggak fair dong kalau kalian tiba-tiba mencalonkan diri tapi kalian sendiri tidak mau masuk dalam partai politik. Ya, itu poin bagus tuh. Tetapi demokrasi tidak harus berubah menjadi pemaksaan masuk partai politik. Karena itu perlu calon independen. Karena itu ada golput tuh. Partai politik itu kan pilihan orang tuh. Kan kita disegarkan kembali dengan satu dalil bahwa pertama-tama kita adalah warga negara tuh. Adanya partai politik karena ada warga negara yang ingin membuat partai politik. Bukan partai politik yang menyuruh kita masuk ke dalam partai politik. Kita yang bikin partai politik. Kalau kita nggak mau, ya jangan dipaksa oleh negara kan. Apalagi dipaksa oleh tetangga. Oke, tetapi sekarang kan kita menghadapi semacam tembok yang kokoh yang disebut dengan namanya Mahkamah Konstitusi. Anda sendiri dan juga banyak teman-teman aktivis lain, bahkan termasuk anggota DPD sudah pergi ke Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan gugatan terhadap PT 20%. Dan itu semua mentok dengan persoalan tadi legal standing tadi, Bung Rocky. Dan orang lebih frustasi lagi ketika ternyata yang disebut legal standing itu partai politik, kemudian mereka ada partai politik yang datang juga dan ditolak juga dengan alasan itu open legal policy. Artinya silakan dibicarakan di DPR kembali gitu. Ya bayangkan misalnya ada orang partai minta saya masuk partai dong kalau bisa. Nah lu sendiri nggak bisa perjuangin hak lu kok di Mahkamah Konstitusi ditolak juga kan. Jadi sebetulnya absurd sebetulnya. Kenapa itu jadi absurd? Karena mahkamah nggak mengerti bahwa dia dipanggil oleh sejarah konstitusi untuk membersihkan cara berpolitik tuh. Jadi cara berpolitik kita kan kotor. Karena itu mahkamah mesti bahkan inisiatif untuk kalian datang ke kami, ajukan judicial review ya, nanti kami putuskan bahwa itu 0%. Kan mahkamah tahu bahwa 0% itu adalah harga mati dari demokrasi. Kalau mahkamah bilang ya itu open legal policy, artinya kemampuan mahkamah untuk menjadi the guardian of the constitution nggak berjalan. Kan mahkamah mesti bilang saya hanya menjaga konstitusi. Saya nggak peduli dengan apa yang diusulkan oleh DPR melalui teori open legal policy. Tapi justru mahkamah bilang oke, pergi ke DPR karena itu open legal policy. Loh, mahkamah yang ditugaskan untuk mengevaluasi apakah open legal policy itu bertentangan dengan konstitusi, pasti bertentangan. Karena nggak ada di dalam konstitusi open legal policy itu ada statistiknya. Nanti tahun ini open legal policy 0, nanti tahun depan open legal policy 20, tergantung dari presiden siapa yang memerintah. Kan mestinya Mahkamah Konstitusi mengaktifkan satu perintah yang di seluruh dunia ada fasilitas selain judicial review, ada yang disebut judicial activism. Judicial review itu hak rakyat untuk minta mahkamah mereview peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi. Jadi rakyat minta lakukan petisi pada Mahkamah Konstitusi dalam bentuk judicial review. Itu hak rakyat. Tetapi ada hak yang melekat pada mahkamah, yaitu untuk melakukan judicial activism. Jadi dia sendiri harus aktif untuk memperhatikan mana yang bertentangan dengan konstitusi. Kan sementara ini Mahkamah Konstitusi kan nunggu kasus doang kan. Jadi dia di loket doang. Jadi
bukan MK jadi LK, loket konstitusi itu, nunggu kasus itu kan. Itu buruknya tuh. Jadi ini hakim-hakim ini nggak ngerti bahwa justru kalian disebut Mahkamah Konstitusi, kalian punya kewenangan mulia untuk mengevaluasi dari dalam diri sendiri tindakan inisiatif diri sendiri untuk menilai demokrasi maju apa enggak. Kan demokrasi memburuk kan. Mahkamah lihat bahwa sekarang kalau Mahkamah Konstitusi lihat ini kekacauan ini disebabkan karena tidak 0%. Lalu dia diam. Kan dia mesti call bahwa saya Mahkamah Konstitusi, saya diberi kewenangan oleh filsafat politik, diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengajukan pendapat umum tentang keadaan politik. Lalu Ketua Mahkamah Konstitusi kasih pidato bahwa oke, ada pemburukan demokrasi. Oleh karena itu kami undang, terang-terang aja bilang, kami undang masyarakat sipil kembali mengajukan judicial review. Kami akan periksa itu. Kan begitu. Jadi sekarang Mahkamah Konstitusi membiarkan orang sekarat karena dikurung oleh 20%, sesak napas di situ. Lalu dia bilang itu pergi ke DPR. Lalu DPR nggak mau karena itu ke DPR yang merasa itu diuntungkan. Partai-partai yang di DPR pun yang rada-rada oposisi kan tanggung juga tuh karena nunggu jangan-jangan kalau dibikin nol gua nggak bisa ikut di situ karena semua jadi nol padahal gua nggak punya calon presiden kan perhitungan pragmatisnya begitu tuh. Ada Demokrat, ada PKS, tetapi kan nggak maksimal mereka nggak mau tuh pergi ke judicial review kan. PKS pergi ke situ, tetapi bukan dengan 0%. Dia mau menyesuaikan aja dengan capaian dia pada pemilu yang lalu tuh. Ya. Oke, nah kan sekarang ini situasinya kan mentok ya, artinya ditutup pintunya semua oleh Mahkamah Konstitusi. Tadi kita sebut kalau perorangan disebut tidak punya legal standing, kalau partai justru yang punya legal standing itu partai politik, dan ketika partai politik datang disebutnya open legal policy. Jadi semuanya kan sebenarnya mentok gitu ya, Bung Rocky. Dan situasi ini saya kira kita sudah bisa membayangkan seperti apa pada Pilpres 2024 nanti ini. Ya kalau semuanya mentok, mestinya presiden lihat ini mentok dan ini berbahaya buat demokrasi. Dia keluarin aja perpu kan, mengganti undang-undang itu supaya dia dianggap jadi icebreaker itu. Kebekuan itu dia putuskan. Kalau Presiden Jokowi paham bahwa dia sebetulnya selain kepala pemerintahan adalah kepala negara yang menginginkan demokrasi tumbuh. Sebagai kepala negara saya melihat ada pembusukan politik karena itu disebabkan oleh 0%. Tapi karena Mahkamah Konstitusi tidak mampu untuk mengambil keputusan, maka saya sebagai kepala negara mengeluarkan dekret atau perpu segala macam untuk mencairkan itu. Lalu dibikin undang-undang untuk menolkan itu kan jadi selesaikan. Atau ketika semua legal standing udah nggak ada, ya satu-satunya yang punya legal standing Mahkamah Konstitusi. Dia aja menggugat dirinya sendiri kan, gampang aja. Di Mahkamah Konstitusi review, ya itu bisa itu kan. Iya, tapi rasanya terlalu naif lah kita berharap gitu, karena kan kita tahu ada kecenderungan sekarang Mahkamah Konstitusi sekarang menjadi the guardian of government gitu ya, bukan the guardian of constitution kan. Itu the guardian of the palace politik gitu kan. Politik istana itu di guardian, dijaga justru oleh Mahkamah Konstitusi karena terjadi kecelakaan perkawinan, kira-kira begitu tuh. Jangan dibawa-bawa ke situ. Tapi gini, Bung Rocky, kan tadi pertanyaan saya dua, satu soal 0% dan kedua LBP. Nah ini kan kalau semua mentok 0% ini kan sekarang sebenarnya mentok ya, udah nggak ada jalan keluar lagi, dan kita harus ikuti aturan PT 20% itu. Kan kemudian Anda mengajukan opsi LBP. Ini saya tanya, apa bedanya LBP ini, 3 boikot pemilu ini, dengan gerakan golput pada waktu beberapa tahun yang lalu pada Orde Baru yang digaungkan oleh Arief Budiman dan kawan-kawan? Ya, golput itu pasif untuk tidak datang ke kotak suara. Kalau saya mau LBP itu Liga Boykot Pemilu, boykot itu mesti aktif, mesti dikampanyekan itu, boykot aja. Apa itu salah? Nggak ada orang melarang untuk boykot pemilu. Pemilu itu bukan sesuatu yang kalau kita langgar itu kriminal, nggak ada undang-undangnya tuh. Jadi kalau kita boykot itu sepenuhnya karena tadi dasar etis dan dasar moralnya itu. Dan orang merasa bahwa boikot pemilu itu nanti memenangkan oligarki. Yo nggak begitu. Boikot pemilu ya memang kita perlu boikot. Artinya pemilu nggak akan terjadi. Jadi kalau dipaksakan juga ya boleh aja, nggak ada soal. Yang penting kita udah katakan bahwa ini pemilu buruk, maka sebaiknya diboikot tuh. Atau dalam bahasa kedokteran sebaiknya digugurkan atau diamputasi itu. Nggak mesti terus silahkan dengan borok itu atau silahkan dengan janin yang cacat.
Kan cuma itu pilihannya kan. Nah, coba kita bikin dugaan misalnya, kalau Anies masuk segala macam tuh, dan publik mendorong agar supaya Anies itu harus masuk di dalam kompetisi. Tapi nggak bisa, Anies nggak memenuhi syarat-syarat yang bukan undang-undang. Lalu terjadi gerakan untuk menolak pemilu itu. Jadi barang itu kan. Jadi sebetulnya kita ingin supaya gerakan etis ini menyadarkan kekuasaan, jangan main-main dengan aturan yang menghalangi orang lain. Jangan main-main dengan aturan yang hanya menguntungkan kelompok sendiri itu. Jadi Liga Boykot Pemilu itu semacam wake up call atau semacam interupsi lah kita. Saya interupsi ya, saya mau boykot pemilu tuh. Jadi saya udah ya buat itu tuh. Jadi itu intinya sebetulnya. Ini gerakan yang sepenuhnya didorong oleh kesadaran etis buat demokrasi, terhalang justru oleh sistem politik yang bias pada kekuasaan. Ya. Tapi pertanyaan itu tentu terus harus Anda jawab. Toh kalau kemudian kita katakanlah Anda banyak sekali kemudian yang mendukung ikut boikot pemilu, tapi kan tetap saja itu tidak mempengaruhi keabsahan yang pemilu yang dilaksanakan oleh mereka walaupun dengan penuh kecurangan, dengan aturan-aturan yang sudah mereka buat sendiri yang pasti akan memenangkan mereka sendiri. Gitu. Ya kita uji aja kalau Liga Boykot Pemilu saya lebih banyak pengikutnya, ya pasti delegitimasi kan. Lo bayangin kalau di setiap kota ada gerakan boykot pemilu itu, maka pemilu itu harus tidak boleh dilakukan. Artinya kembalikan hak pemilu itu pada semacam forum rakyat atau apa namanya tuh pemungutan pendapat umum, referendum segala macam, kan itu mudah dilakukan kan. Jadi gerakan ini adalah gerakan untuk menyadarkan, semacam wake up call atau semacam interupsi. Saya ingin menginterupsi keadaan yang sebetulnya kacau tuh. Kasih saya kesempatan. Oh nggak boleh, oke silahkan tiba pada kekacauan tuh. Jadi sebetulnya biarkan aja bagian ini juga hidup di dalam politik Indonesia kan. Bahwa dulu ada golput, lalu ada makar, dan makar itu nggak boleh. Tapi kalau boykot kan bukan makar. Boykot artinya mengatakan saya tidak ingin ikut di situ karena barang itu buruk. Menurut siapa? Ya menurut argumen saya tentu kan. Kan menurut partai politik iya, kalau menurut partai politik ya silahkan lakukan. Jadi tetap kita mau uji mampu nggak bangsa ini untuk duel argumentasi itu. Dan saya akan susun argumen dan ada di kepala saya sebetulnya tuh, dan banyak yang bertanya kapan mau dideklarasikan. Sebenarnya ini bukan soal deklarasi, tapi satu sinyal keras bahwa satu peristiwa politik yang didalangi oleh kejahatan itu tidak boleh diteruskan. Nah, saya anggap bahwa pemilu hari ini didalangi oleh kejahatan. Apa itu kejahatan 0%, kejahatan 20%, apa itu kasak kusuk di antara capres untuk cari modal dari oligarki, juga kejahatan politik. Jadi semua hal. Dan kita mulai dengan kepastian bahwa setiap pemimpin politik dia harus dipilih berdasarkan sistem yang demokratis. Itu perintah undang-undang tuh. Ya. Perintah konstitusi. Semua pemilihan dari tingkat presiden sampai daerah harus dipilih secara demokratis. Artinya tidak boleh ada hambatan. Artinya tidak boleh ada seseorang yang dipilih tanpa ikut kompetisi itu. Nah, sekarang kita lihat 300 kepala daerah akan diangkat oleh presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Oke, jadi ini baru ini ya, Bung Rocky, ini semacam diseminasi gagasan gitu ya. Tapi kapan ini ada timetable-nya itu kira-kira itu dilaksanakan atau tidak, itu kira ada nggak timetable-nya yang Anda pikirkan? Pasti ada, tapi nanti kita hitung kapan. Kan presiden juga kan belum ada yang diputuskan KPU kan. Kita tunggu aja KPU putuskan capresnya berapa orang, lalu kita lawan itu kan. Kan sampai sekarang nggak ada capres yang sudah diputuskan KPU, itu baru tahun depan tuh. Jadi tenang aja, rakyat bisa ikuti, sementara Anies lakukan safari politik, Ganjar safari politik, Pak Prabowo mungkin udah lebih tegas lagi. Tetap saya berhubungan dengan masyarakat sipil, akademisi, daerah tuh LSM, yang juga menunggu gerakan alternatif semacam ini. Jadi pada waktunya nanti kita akan deklarasikan. Yes, oke. Jadi tapi tidak ada patokan yang menunggu koalisi partai-partai dulu, nggak perlu ya? Ya, nggak ada soal koalisi. Ini soal kita mau tahu siapa yang mau jadi capres, dan kita akan tanya pada dia tuh, Anda mau ikut 20% atau mau ikut 0%? Oh, saya ikut 20%. Artinya Anda butuh uang dari oligarki kan? Nah, kami akan boykot Anda. Gampang aja gitu. Yes. Oke, baik kalau gitu Bung Rocky, tetap 0% ya. Yes, 0.